Pengalaman misterius dan sulit diterima oleh nalar belum lama ini telah dirasakan oleh selebritis Dinar Candy. Pasalnya, tempat usaha milik wanita asal Jawa Barat itu mendapatkan serangan tak kasat mata yang menyebabkan sederet karyawannya kehilangan kesadaran lantaran dirasuki arwah tak dikenal. Dan mengejutkannya lagi, salah satu arwah itu bahkan menyebut jika alasan kedatangan mereka adalah untuk menutup usaha Dinar Candy. Dinar Candy pun tak tinggal diam dengan hal itu. Usai mendapatkan bantuan dari Panglima Langit, ia pun melakukan ritual pembersihan di tempat usahanya. Dan dalam kesempatan khusus, tim cumi-cumi.com diajak oleh Dinar untuk meliput tempat kejadian, serta kesaksian para karyawannya yang menjadi korban. Lantas, seperti apa kesaksian mereka? Oke pemirsa cumi-cumi, jadi hari ini aku lagi cek ke yang kemarin karyawan aku tuh kerasukan semua. Ini tempat usaha aku di daerah Senopati. Nah jadi kan kemarin tuh mereka kerasukan. Hari ini tuh mau melakukan pembersihan gara-gara kemarin aku tuh update status. Terus aku dikabarin sama Panglima Langit. Aku sih curhatnya ke Kak Ratna. Ke Kak Ratna curhat, Kak gini-gini. Oh ya udah nanti aku kabarin Panglima Langit buat dibersihin katanya. Nah, seperti apa nanti nanti kan dijelasin dari Panglima Langit ya. Kalau kita kan kalau yang kayak gitu mana bisa tahu ya, dan awam juga kayak gitu. Nah, jadi kejadiannya di mana aja? Nah, jadi kejadiannya itu di sini. Jadi ini jadi ini tempat hiburan aku di sini, dan yang kerasukan kemarin ada ini salah satunya nih. Nada kemarin kenapa? Kemarin tiba-tiba aja nggak enak sih. Gak enak? Nggak inget apa-apa? Enggak. Nah jadi dia yang ampe itu tiduran, jatuh di di ruangan belakang ya. Jadi dia tuh kalau yang aku lihat dari videonya kayak nunjukin aku tuh diem di sini, tinggal di sini, yang aku lihat kayak gitu. Dan aku juga nggak tahu kejadian malam itu karena aku lagi di rumah. Gimana nih kemarin? Inget atau enggak sih, kan kalau pas nada dulu yang kerasukan tuh. Nada kan kerasukan. Terus tiba-tiba ke kamu pindah ke aku, tapi yang pindah ke aku tuh bukan yang jaga sini, bukan yang ada di sini. Terus? Yang ngejagain aku, justru takut kalau dia ngapa-ngapain. Gitu. Jadi kayak ngasih tahu, jagain kita juga. Oh jadi campur ya, bentrok, hodamnya dia. Kayak gitu, cuman kan yang karena yang lagi kena masalah tuh aku, jadi tersiksanya tuh berasa sampai ke aku. Jadi kan waktu itu kan Nada sama Christine ini kan kerasukan. Nah jadi aku di rumah mimpi, jadi kayak connect gitu. Dan aku juga baru tahu mereka kerasukan itu pas besok paginya mereka kerasukan. Aku baru kok bisa samaan gitu ya. Aku semalam mimpi dikejar-kejar setan banyak gitu kan. Jadi kan aku tuh mungkin si tempat hiburan ini mungkin diserang banyak. Itu jadi berasanya ke aku juga. Waktu itu kerasukannya lama banget, jadi ganti-gantian keluar masuk. Tapi kata-kata yang mereka keluarin tuh itu aja gitu, kayak mereka mau nutup tempat ini biar tempat ini nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat gitu-gitu sih. Ya suruh beli aja si setannya itu, kan suruh beli perusahaan ini kalau memang mau itu. Waktu itu tuh udah malam Senin, hari Minggu malam Senin, jadi emang nggak terlalu banyak tamu karena nggak ada acara malam Senin itu. Lama banget itu, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Kayak gitu sih. Karena yang aku dengar juga kayak sebenarnya tuh yang dikirim ke sini, yang ditaruh di sini, yang diem di sini itu sebenarnya bukan mau ngerusakin tamu-tamu di sini, nakutin tamu di sini itu sebenarnya enggak. Cuman lebih kayak mungkin ada yang dendam atau kayak gimana, jadi dikirim ke sini biar sepi usahanya kayak gitu aja, biar ditutup lah tempatnya, kelihatannya ketutupan gitu. Gitu. Yang dendamnya berarti ke akunya atau ke siapanya? Lebih ke tetehnya sih kelihatnya. Oh iya. Oh dia agak cenayang nih yang. Enggak, maksudnya kan kita ngobrol sama ngobrol. Kita tanya maksudnya apa ada di sini ya, biar sepi aja. Nakutin sih enggak, cuman lebih sepi biar ketutup tempatnya gitu. Mampu dia. Juga tutup gitu kan. Tutup sepi. Jadi bukan bermaksud untuk takut-takutin tamu di sini, bukan bermaksud untuk kayak gimana sama tamu, tapi lebih ke internalnya aja. Yang ini kan aku baru kayak kemarin kan abis dipanggil buat BAP segala macam, jadi aku baru hari ini
baru hari ini kesini dan mau tahu seperti apa, dan ada yang menawarkan bisa membersihkan kan Panglima Langit, ya kita coba lihat nanti seperti apa gitu. Tapi itu pertama kalinya Kak? Ya. Belum kejadian lagi? Belum. Oke, pemirsa cumi-cumi.com, kita lihat pembersihannya seperti apa, karena aku juga nggak tahu seperti apa. Kita serahin dulu ke orang yang mau bersihinnya. Semoga berhasil dan semoga nggak diganggu lagi tempat usaha ini, karena di sini banyak yang menggantungkan rezekinya juga gitu. Miris memang apa yang dialami oleh Dinar Kendi saat ini. Selain harus menghadapi pemeriksaan di kepolisian Jambi lantaran namanya terseret dalam pusaran kasus penggelapan yang diduga dilakukan oleh Koh Apex, DJ cantik asal Jawa Barat itu harus pula menyaksikan tempat usaha yang ia bangun dari nol mendapatkan serangan gaib. Kesedihan itu pun kian perih dirasakan Dinar lantaran serangan-serangan di luar nalar itu sudah sampai ke kediamannya dalam bentuk binatang-binatang mencekam. Lantas, seperti apakah luapan kesedihan Dinar Kendi menyaksikan dugaan intimidasi itu sudah berdampak buruk bagi orang-orang yang ia cintai? Serta bagaimanakah pula awal mula dibersihkannya tempat usaha Dinar? Menerima bantuan lah dari Kak Ratna sama Panglima Langit, gara-gara aku kemarin update status kan, terus mungkin mereka kayak ya kasihan aja lah sama aku gitu. Jadi diduga kayak tempat usaha aku tuh kayak diguna-guna orang. Kalau di rumah aku tuh kayak ada belatung sama ada kayak ada apa tuh namanya tuh, ada semut yang gede satu kayak ngotak gitu, tapi semutnya gede banget. Terus aku dikasih tahu adik aku, teh kayaknya ada yang nggak beres deh. Nah terus adik aku ini dia sakit-sakitan terus yang cewek. Terus aku bilang, kamu ini perasaan kamu aja kali, masuk angin atau gimana lah, aku bilang gitu kan. Nah kenapa aku mulai ini setelah kerasukan karyawan. Jadi dari jam 12 malam hari Minggu kemarin, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi dia itu kerasukan dan ada sebut salah satu orang yang menurut aku dia mungkin benci sama aku atau gimana kayak gitu. Dia pernah nyerang aku di sosial media juga sih. Aku nggak tahu sekarang tuh aku tuh jadi banyak masalah ya, awalnya nggak ada masalah jadi kayak banyak masalah. Awalnya sih sebenarnya tidak ada kayak kasus guna-guna kayak gitu tuh nggak ada. Cuman aku tuh selama 3 bulan ini, mungkin ini aku baru speak up sekarang. Jadi selama 3 bulan ini tuh aku memang tidak aktif di media, tidak aktif di TV juga. Gara-gara apa? Gara-gara aku menerima ancaman atau penekanan dari pengusaha, dan dia mungkin berkonflik sama Koapek. Aku nggak cerita ke orang tua aku karena kan kalau masalah kayak gini aku takut, kalau orang tua aku takut khawatir. Cuman orang tua aku tuh bingung kenapa Dinar tuh banyak masalah sekarang. Sebelumnya itu kita tuh fine-fine aja, keluarga aku fine. Untuk keluarga aku juga biasanya baik-baik aja sih. Dengan cerianya aku, dengan manggungnya aku, dengan kelucuannya aku sama keluarga tuh sebenarnya sebelumnya tuh oke-oke aja. Tahun-tahun sebelumnya tuh biasa aja gitu. Cuman ya tahun ini berat banget. Aku cuma mau kasih tahu ke musuh-musuhnya Koapek kalau kalian neror aku itu salah alamat sih. Kayak gitu. Dan aku di sini aku cuma mau kasih tahu ke kalian, di sini aku cuma seorang perempuan. Dan aku cuma bekerja di entertain, dan uang aku aja nyangkut di sana. Gimana ya, aku kan kalian orang-orang kaya yang katanya punya uang puluhan miliar dan punya aset ratusan miliar. Maksudnya kalian orang kaya, tapi kamu menindas, mengintimidasi cuman aku yang bekerja seorang DJ.